Kalau tadi saya sudah berdisco dengan teman-teman saya freestyle yang ada di depan, tapi kemudian saya kembali lagi ke sini karena malam hari ini saya agak-agak tegang sih sebenarnya, karena melihat bahwa masyarakat Kalijodo juga mungkin harap-harap cemas juga pada malam hari ini untuk menunggu bagaimana kemudian yang akan dilakukan oleh para Satpol PP dari TNI dan juga Polri dalam melakukan penggusuran dan juga meratakan dengan tanah bangunan-bangunan yang mungkin masih berdiri di kawasan Kalijodo. Dari sini teman-teman saya sudah banyak pemirsa nih, Bang Rasman di sini yang nemenin saya ya, jauh-jauh datang dari rumahnya. Kalau Bang Anton Medan nih dari luar kota ya Bang ya? Saya dari pakai mic-nya Bang. Dari Singkawang, oh ya Singkawang. Oh dari Singkawang. Nah kalau Bang Anton Medan ini merupakan pro Ahok, kalau Bang Rasman merupakan pengacara dari masyarakat Kalijodo. Dan sini juga ada Mbak Devi, jadi penengah saya ya. Kalau misalnya nanti yang di sini agak-agak bersih tegang, nanti ada yang cantik di sini. Mbak Devi merupakan pengamat sosial ya Mbak ya. Tapi mungkin saya juga akan bertanya kita melihat paket sebelumnya pemirsa bahwa meskipun sudah SP3 ya, tapi ternyata masyarakat masih ada tuh yang bertahan. Bang Rasman kenapa sih masih bertahan kok udah SP3 Bang? Pertama saya menyambut baik malam ini ada dialog. Tapi saya berharap dengan Bang Anton Medan saya tidak berbenturan karena menyoal masalah pribadi. Kita bicara pada substansi ya. Saya ingin katakan bahwa terakhir petang tadi saya datang ke Kalijodo dan bertemu dengan beberapa warga di sana dan saya menemukan dua fakta. Fakta pertama adalah adanya dua orang warga, ini suratnya. Dua orang warga, yaitu saudara Tamin dengan saudara Kunarso, masing-masing RT dan RW di sana. Mereka ini membuat surat pencabutan pernyataan atau tanda tangan. Nah ini riskan ini. Kenapa mereka cabut? Karena mereka mengatakan bahwa mereka diminta menandatangani surat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari tahun 2016 yang lalu, dikarenakan mereka pada saat itu merasa tertekan psikisnya, di mana mereka akan digusur secara paksa. Yang kedua, saat penggeledahan tidak melihat langsung atau tidak terlibat langsung dalam proses penggeledahan, sehingga tidak mengetahui barang-barang sitaan dimaksud atau yang ditemukan dari asalnya. Ini khususnya Cafe Intan. Kemudian dalam proses pemanggilan mereka tanda tangan, tapi mereka tidak melampirkan surat panggilan. Artinya ini hal yang serius, bahwa ada proses meminta ditandatangani padahal mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Lalu apakah ini menjadi fakta hukum atau tidak? Maka ini menjadi sangat serius. Yang kedua, ternyata tadi setelah saya cek di lapangan itu ada 66 kakak. 66 kakak yang masih bertahan sampai besok. Sementara saya lihat tadi di situ baru ada 198. Yang saya tahu kakak di sana itu adalah 1.300 kakak. Pertanyaan saya, di mana sisanya? Bagaimana dengan penyelesaian mereka? Saya lihat tadi dengan gagahnya wali kota. Dulu dia kemana saja? Nah oleh karena itu maka saya katakan bahwa besok jangan sampai ada kegaduhan di sana. Jangan sampai ada benturan di sana. Maka saya minta HAM, DPRD memantau perkembangan untuk penggusuran besok. Baik, ini ada pencabutan BAP ya, dua orang BAP yang dilakukan di tengah-tengah besok padahal mau digusur. Ngaruhnya apa Bang? Ngaruhnya apa? Tetap Pemprov DKI kemudian? Saya katakan kalau masalah ngaruh atau tidak ngaruh, kalau syahwat politiknya Gubernur Ahok tetap menghendaki ini dilakukan tanpa dialog, ya bisa jadi. Kenapa? Saya kan selama ini kan mencermati. Sekarang saya katakan, memang Ahok jago. Dia memang lihai, dia memang cerdas. Kenapa saya katakan? Dia berhasil membentuk satu opini bahwa di Kalijodo itu ada yang namanya prostitusi, ada yang namanya dugaan judi, ada yang namanya minuman keras, ada juga narkoba. Nih, selalu dikembangkan. Mau tidak mau, polisi itu kan penegak hukum. Dia wajib masuk ke dalam. Karena setiap mendapat perhatian masyarakat, mendapat peliputan dari masyarakat, maka Polri turun. Nah mau tidak mau ketemulah di sana yang namanya Daeng Aziz, maka disangkakanlah mucikari dan listrik. Ini memang agak aneh ini, mucikari dan listrik. Kalau misal saya simpulkan, isu yang kemudian berkembang, ada beberapa mengatakan bahwa sebenarnya tujuannya bukanlah Kalijodo, tapi ambisius dari seorang Ahok gitu dalam melakukan kebijakan ini. Benar nggak sih Bang Anton? Ya, saya akan jawab. Pertama, Kodam, Polda, Gubernur,
ini ada pejabat. Saya sebagai ulama, saya katakan kita harus kerjasama. Jadi dikenal dalam sebuah hadis mengatakan man ra'a minkum mungkaron, apabila kalian melihat kemungkaran, cegahlah tanganmu dengan lisanmu, dengan hatimu. Tangan ini bisa takwilkan dengan kekuasaan pejabat. Kalau mereka tidak bertindak, siapa lagi? Jadi jangan kaitkan dengan pilkada dan politik. Ini harapan saya. Ini murni penempatan tanah pemerintah. Jangan kita sebagai pengacara memprovokasi, jangan jadi provokator. Ya kan, bicara profesional. Jadi kita boleh orang kampung tapi jangan kampungan loh. Saya ingin katakan Rasman Nasution ini teman saya. Saya ingin katakan gara-gara dialah Daeng Ajis tuduhan pencurian listrik 363, senjata api, senjata tajam, panah, undang-undang darurat 1251. Iya. Lalu penggelapan pajak minuman itu jelas 372. Lalu belum lagi masalah mucikari, trafficking. Saya berharap sebenarnya Risman ini kan sebagai muslim, harus ya kesempatan ini dia minta kejujuran Abdul Aziz, ngaku semua, selesai. Jangan nantang polisi. Jangan, sebentar. Tadi Anda ngomong saya diam loh. Ya, coba dijawab dulu. Ya. Saya jawab dulu. Bentar. Saya pasti jawab. Bukan, nanti. Bisa nggak? Saya nggak agak pribadi loh. Ya, silakan. Anda tantang. Oke. Sebentar. Saya akan jawab dulu ya. Anda. Bang. Ya. Kasih dulu orang buat jawab. Nanti abang jawab. Lanjutkan. Saya katakan ini saya jadi penengah dia di sini. tantang Krisna Mukti. Ya. Dia tantang Ahok. Dia tantang polisi mempolitisasi Kalijodo. Saya katakan harus ya dengan bijak, dengan hikmah Anda menasehati. Udah, Abdul Aziz, saya nggak pakai daeng ya. Abdul Aziz, jujurlah, ngaku semua seperti saya dulu, supaya pintu tobat itu ada. Jadi saya katakan, saya berani jamin Kalijodo besok tidak akan terjadi apa, nggak apa-apa, kecuali ada yang memprovokasi. Oke, nah, saya jadi ya. Bang, jadi kalau misalnya Ahok dituduh ambisius, abang itu provokator, iya, jawab, ya. Pertama, saya mohon maaf ini, kalau di mata saya, Pak Anton Medan ini bukan ulama. Jadi kalau beliau mengatakan dia ulama, silakan. Saya mengatakan tidak, karena menurut saya kategori ulama itu beda. Yang kedua, kalau saya dikatakan memprovokasi, saya tidak ingin dituduh sebagai provokasi, karena saya diminta menjadi kuasa hukum, oke? Kemudian kalau masalah ada hal-hal yang terkait dengan Daeng, kemudian dia dipersangkakan mucikari, dipersangkakan dengan urusan terkait dengan pencurian listrik, itu urusan dia dengan hukum. Bang, kalau saya menantang Polri, Krisnamurti pribadi loh, bukan Polri-nya, Krisnamurti. Saya selalu katakan agar Polri independen, karena saya pernah membela pimpinan Polri. Saya cinta Polri. Tapi kalau Krisnamurti, kami sudah berkomunikasi. Yang kedua, saya mengatakan menghormati apa yang dilakukan oleh tindakan. Saya kan fair. Katakan Kapolres Jakarta Utara mengeluarkan surat perintah penahanan. Kita hormati. Yang saya katakan jangan sampai Polri besok dipersepsi oleh masyarakat bekerja atas keinginan, dugaan quote-unquote syahwat politik Ahok. Yang bahasa ini bukan saya aja, termasuk Haji Lulung ketika kami ketemu dengan warga, termasuk dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau saya mengatakan bahwa sebaiknya kita ini bicara pada koridor hukum saja. Kalau kita tidak mengerti hukum, jangan kita bicara hukum, yang mengerti kita saja. Bang, saya minta. Ada yang nanya nih Bang, sebenarnya abang itu pengacara Daeng Aziz atau warga Kalijodo? Saya diposisikan sekarang menjadi 3 kuasa. Mantap. Tadinya kuasa warga Kalijodo, terdiri dari ketua RT, RW, kemudian ada Daeng Ajis. Oke, itu kan tokoh mereka di sana. Setelah Daeng Ajis menjadi tersangka di Polda Metro, maka buatlah kuasa satu lagi, kuasa khusus penanganan tentang satu tersangka beliau. Berarti itu setelah menjadi tersangka lagi di Polresta Jakarta Utara, buatlah kuasa lagi, sehingga 3. Jadi saya bisa membedakan kapan saya bicara atas nama warga, kapan bicara masalah pribadi. Tapi tadi bukan 60 kakak ya, 66 kakak. Pada tegang semua.
menenangkan dua narasumber saya di sini, tapi juga bagaimana dengan warga di Kalijodo? Apakah memang malam ini cukup tenang? Karena informasi yang saya dapatkan bahwa telah terjadi kebakaran. Seperti apa kemudian efeknya atau juga akibatnya kebakaran ini kemudian terhadap warga yang masih bertahan? Langsung saja ya saya sapa. Sudah ada teman saya Maya Rahma di sana, langsung dari wilayah Kalijodo. Maya Rahma, selamat malam. Bagaimana kondisi di sana? Silakan dengan laporannya. Baik, Caca Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan sekitar pukul 9 lalu terjadi kebakaran di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Dapat kami jelaskan lokasi persisnya adalah di RT 5 RW 5 Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di belakang Gereja Bethel, di mana api berasal dari sebuah rumah yang telah dikosongkan dari belakang Gereja Bethel. Dan ketika kebakaran terjadi sekitar 30 menit lalu, ini para petugas kepolisian dan juga para tukang pengepul yang sedang meruntuhkan bangunan rumahnya dan juga memindahkan beberapa barangnya, ini kesulitan untuk memadamkan api karena seperti yang telah diketahui bahwa sekitar pukul 12 siang tadi pihak PLN telah melakukan pemutusan arusan listrik di kawasan Kalijodo, sehingga pada saat terjadi kebakaran tadi kesulitan seluruh petugas untuk menemukan sumber air. Namun sekitar 15 menit setelah kebakaran terjadi, barulah datang dari pemadam kebakaran. Sekitar kami melihat lebih dari 3 unit pemadam kebakaran yang telah tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman. Sebelum dilakukan upaya pemadaman, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa api yang terjadi ini cukup besar, di mana kami melihat dari jarak sekitar 30 meter dari lokasi terlihat api, percikan api dan juga asap yang tebal membumbung ke udara. Namun sekitar sudah 10 menit petugas pemadam kebakaran melakukan upaya, api sudah tidak terlihat lagi, tinggal asap yang dapat kami lihat dari jarak 30 meter ini. Dan sampai dengan saat ini para petugas pemadam kebakaran pun masih terus melakukan upaya pemadaman di titik lokasi, yakni di belakang Gereja Bethel, di salah satu rumah yang sudah dikosongkan. Dan dapat kami sampaikan pemirsa bahwa untuk penyebab dari kebakaran sendiri ini masih terus ditelusuri, tapi yang pasti penyebab mengenai konslet listrik ini kemungkinan tidak, karena listrik sendiri sudah dimatikan sejak siang tadi oleh petugas PLN di kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara ini. Dan informasi lainnya dapat kami sampaikan pemirsa bahwa pada malam hari ini, walaupun listrik sudah dimatikan, namun kami melihat di penerangan jalan di sekitar Kalijodo ini lampu masih menyala, dan ini cukup membantu beberapa warga yang masih melakukan aktivitas pemindahan barang dan juga pengepulan beberapa puing-puing bangunan. Namun yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini tidak terlalu banyak warga yang masih melakukan upaya pengosongan barang, karena kebanyakan warga ini sudah selesai melakukan sore tadi, mengingat hari ini Pemkot Jakarta Utara telah mengeluarkan SP3 kepada seluruh warga di Kalijodo untuk melakukan pengosongan atau meninggalkan lokasi. Dan kemudian rencananya besok sudah dipersiapkan 5.000 personil dari gabungan Pemprov DKI Jakarta, kemudian juga Polda Metro Jaya, Polsek di sekitar Kalijodo, dan juga Polres Jakarta Barat maupun Polres Jakarta Utara. Sekitar 5.000 personil akan dipersiapkan untuk melakukan pembongkaran pada esok hari. Dan dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini sudah ada 193 KK yang telah meninggalkan lokasi Kalijodo, yakni ada 655 jiwa totalnya, dan 130 KK telah dipindahkan atau direlokasi ke Rusunawa di kawasan Marunda dan juga Pulau Gebang. Dan juga dapat kami sampaikan pemirsa bahwa esok hari dimulai dari pukul 5 pagi ini pihak Dinas Perhubungan dan juga Transportasi DKI Jakarta akan melakukan pengalihan arus, di mana Jalan Bandengan Utara akan ditutup dan juga Jalan Pangeran Tubagus Angke. Untuk Jalan Teluk Gong Raya atau Jalan Bandeng Utara nanti akan ditutup hingga Jalan Teluk Gong Raya, sehingga kendaraan akan dialihkan ke Jalan Jembatan 3 dan 2, sementara arah sebaliknya dialihkan ke Kapuk Muara. Kami akan terus mengabarkan kondisi terkini dari lokasi Kalijodo, sementara kami kembalikan kepada Anda, Caca, di studio. Baik, terima kasih Maya Rahma atas informasinya pemirsa. Meskipun memang kita tidak mau berasumsi dugaan-dugaan, tapi memang perlu digarisbawahi di saat lampu sudah dipadamkan siang hari, kemudian kebakaran terjadi. Apa kemudian penyebabnya, ini menjadi tugas aparat kepolisian. Kalau kita berbicara mengenai
penggusuran wilayah Kalijodo, prostitusi memang itu bertentangan dengan agama pastinya. Tapi kita juga bukan berbicara mengenai moral di sini, adalah bagaimana bahwa ada warga negara yang kemudian harus dilindungi oleh masyarakat. Untuk itulah kemudian dari sini Mbak Devi melihat sosok dari Bang Anton, Bang Rasman merupakan ini wajah dari Indonesia ya, bagaimana melihat penggusuran wilayah Kalijodo ini menjadi sesuatu pro dan kontra. Tapi kan ada warga di sana yang bayar pajak juga, punya sertifikat juga, yang katanya masih bertahan sampai dengan malam hari ini. Ya, yang perlu saya sampaikan adalah saudara-saudara kita di Kalijodo juga dengan pemerintah daerah saat ini menurut hemat saya keduanya adalah korban dari tidak adanya upaya yang serius pemerintah di masa lalu untuk menata kota. Nah, oleh karenanya menurut hemat saya siapapun pemimpinnya ini adalah pilihan yang mungkin juga bukan strategis sebenarnya, apalagi di tengah-tengah kedepannya akan ada kontestasi politik dalam konteks merebut perhatian warga. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah terlepas dari adanya unsur politik dan sebagainya, kita perlu ingat teman-teman ini harus kita tolong, teman-teman di Kalijodo ini kita tolong. Pemerintah sudah punya beberapa program yang menurut hemat saya sudah cukup baik. Walaupun misalnya ada kekurangan di mana-mana, misalnya kita perlu pastikan pengawasannya, siapakah yang berhak dapat dan sebagainya. Dan yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merehabilitasi psikologi dan sosialnya dari teman-teman yang pernah tinggal di Kalijodo, baik yang memang menjadi pelaku seks komersial ataupun residence ataupun yang bukan. Karena apa? Satu hal yang mungkin sering terlupa, ada persoalan stigma di sana, ada persoalan label. Kalau Anda pernah dari sana, orang cenderung akan melihat Anda negatif. Apakah Anda pelaku seks komersial atau tidak? Apalagi ditambah Anda adalah PSK tadi misalnya. Ketika ada sebuah program misalnya merehabilitasi diri mereka, lalu juga menambah pengetahuan dan keterampilan mereka, itu bagus. Tapi menurut hemat saya perlu ada tambahan perhatian, bukan hanya sekedar misalnya analoginya mengajari mereka berenang, memberikan mereka kailnya dan sebagainya, tapi antarkan juga mereka ke sungainya dan ke lautnya. Jadi pastikan mereka memang mendapatkan pekerjaan untuk bisa mengkompensasi penghasilan yang selama ini mereka dapatkan. Karena kalau pelajaran Kramatugah kita tahu awalnya itu kan tempat upaya untuk merehabilitasi mereka, akhirnya toh malah menjadi tempat pelacuran lagi. Kenapa? Karena ada mafia-mafia yang sengaja mengambil tempat juga di sana untuk memancing kembali teman-teman kita itu untuk kembali berbisnis di dunia gelap prostitusi misalnya. Mbak Devi, tapi kalau misalnya saya lihat yang lebih resisten di sini bukanlah juru para pekerja seksnya yang di dalam, tapi adalah masyarakat sekitar yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di sana, punya sertifikat juga dari pemerintahan sebelumnya, kemudian dikeluarkan, bayar pajak setiap tahun. Wajar dong kalau misalnya mereka menuntut haknya untuk ganti rugi, mereka bayar setiap tahun pajak. Betul, punya sertifikat. Betul. Wajar sekali. Jadi ketakutan mereka akan kepastian kehidupan ekonomi mereka di masa datang. Lalu rasa khawatir mereka, apakah mereka mampu nanti diterima lagi, lalu adaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, tapi bagaimanapun juga sebagai pemerintah ini memang lagi-lagi pilihan yang harus dilakukan. Dan pengorbanan mereka menurut hemat saya harusnya kita warga Jakarta yang lain berterima kasih. Karena pengorbanan mereka nanti akan berefek baik terhadap Jakarta secara umum dari segi tadi polusi visualnya, lalu juga tadi ancaman bencana-bencana lingkungan seperti banjir dan sebagainya. Oleh karenanya kita sebagai warga negara dan media punya kewajiban untuk mengawal agar program insentif yang dijanjikan pemerintah itu benar-benar diterima. Itu satu hal. Dan menurut hemat saya satu pihak lagi yang harusnya sangat bertanggung jawab adalah pemerintah daerah, karena mereka lah yang mengekspor tanda kutip orang-orang yang datang ke kota tapi kemudian tidak memiliki keterampilan hingga harus masuk ke ekonomi bawah tanah seperti prostitusi dan sebagainya. Nah, pemirsa, memang selain itu juga memang warga yang bertahan saat ini juga masih bertanya-tanya kalau memang kemudian direlokasi, kemudian pajak yang sudah diberikan dan surat-suratnya seperti apa, ganti rugi memang masih belum jelas. Tapi kita tahu jangan-jangan warga Kalijodo ini memilih Pak Ahok, tapi apa kemudian ditinggalkan oleh seorang Ahok? Sesaat lagi masih kita akan bahas hanya di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Apa yang dikatakan sebelumnya memang kemudian aparat kepolisian sudah berjaga-jaga, ribuan dari personil TNI dan juga Polri, tapi kita juga melihat banyak warga yang masih bertahan di sana. Apa yang kemudian yang terjadi esok hari ini mungkin jadi tanda-tanya saya pada malam hari ini. Oh, ini pasukan berjaganya cukup banyak loh Bang Rasman. Ya, saya membaca berita dan menyaksikan tadi, saya hanya mengucapkan ya subhanallah, masya Allah. Bagaimana mungkin saya sore tadi itu masih hujan, kemudian listrik sudah dipadamkan, lalu ada kebakaran, berarti ada pelaku pembakaran. Saya minta Polda tangkap siapa pelaku itu, karena belum sampai dengan 1 kali 24 jam ini loh.
besok baru 1/24 jam. Artinya sampai dengan hari ini masih ada rentang waktu buat warga negara Indonesia yang hidup di situ. Karena itu saya minta cari, tangkap siapa pelakunya. Jangan kita mempertontonkan hal-hal yang seperti ini. Orang sudah akan aneh nanti melihat ini. Ada apa? Masa dibakar lagi? Itu ada warga negara di dalam. Nah, karena itu saya minta Bang, polisi. rumahnya kosong sih. Kita tidak bisa tahu. Saya kan di situ. Iya. Saya cek tadi masih ada 66 kakak. Oh iya. Mereka masih bersebaran di situ. Nah, saya katakan tolong ditangkap itu. Berarti ada pelaku yang memancing kerusuhan di sana. Besok kalau ada kekacauan jangan dituduh lagi dengan ajisnya, itu loh. Maka saya menghargai kepada Bung Daniel selaku Kapolres Metro Jakarta Utara yang begitu membangun komunikasi dengan baik dengan kita, begitu juga dengan Polda Metro. Ya. Saya ingin katakan men-stressing point dari yang Saudara Nisa sampaikan tadi, ya, Caca tadi. Masalah pajak. Nah, ini ya, pajak. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu pengamat sosial kita tadi, ini ada surat tahun 1996 dari Gubernur Suryadi Sudirja. Di sini justru Gubernur Suryadi Sudirja mengucapkan terima kasih karena telah rajin, telah tepat waktu membayar pajak, termasuk warga Kalijodo, dan juga pada tahun 60. Ini masih ejaan lama, juga membayar pajak. Nah, artinya apa? Ada sistem pemerintahan yang berjalan di sini. Karena itu saya katakan, tolong diusut. Tolong diusut. Ini pasti ada yang bermain. Kalau ini tanah negara, lalu kemudian ada yang muncul pajak, walaupun ini dibolehkan misalnya secara perundang-undangan, tapi paling tidak ada mekanisme yang berjalan di sana dalam sistem pemerintahan. Berikutnya adalah tentang PT UN. Kami sudah menerima surat dari PT UN Jakarta. Itu akan kami dipanggil pada hari Rabu, tanggal 2 Maret. Apa salahnya kita tunggu PT UN? Tapi kalau dipaksakan silakan, tidak masalah. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa dalam surat ini, SP3 itu juga ada di tangan saya. SP3 ini tidak jauh berbeda dengan bunyi SP1, SP2, tapi coba dielaborasi supaya jadi SP3-nya itu kelihatan. Yang saya mau katakan adalah di sini jelas pemilik bangunan, pemilik hiburan, dan pekerja rumah tangga. Terus warga negara yang lain mana? Pertanyaan saya, sertifikat tahun 2000 keluar dari BPN Jakarta Utara untuk musola, untuk musola yang ada di sana. Lalu kemudian siapa yang punya musola itu? Tentu umat Islam. Maka Pak Yusuf Kalla harus turun tangan, Pak. Karena selaku ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia, musola ini kalau dihancurkan, cukup Bang, ya Allah, ini akan sangat luar biasa. Cukup Bang Rasman, baik. Bang Anton, kemudian ditimpali ada 2 bukti, ini wajib pajak dan kemudian mengenai SP3 katanya nggak termasuk warga masyarakat selain tempat hiburan ya yang digusur. Nah, gimana kemudian tanggapannya? Pertama saya mengharapkan Saudara Risman Arif Nasution istighfar. Jangan suudzon, jangan menuduh orang sembarangan soal kebakaran. Yang kedua, saya ingin katakan yang namanya pajak bumi PBB itu bukan berarti orang memilih itu tanah, kewajiban itu ada. Lalu surat, sertifikat, saya sering ketemu ganda. Asli tapi palsu. Kita tahu oknum aparat itu kan luar biasa. Nah, yang ketiga saya ingin katakan begini, masalah Kalijodo, persoalan ini sampai gitu rame. Apa kata Bu Devi? Itu benar, ada pembiaran. Nah, sekarang dengan gubernur kita Ahok, dia kan ingin Jakarta ini bisa jadi cermin ibu kota Republik Indonesia. Kalau kita bicara minuman, bicara pelacuran, perjudian, itu penyakit sangat tua. Tapi saya sependapat, Bu Devi, persoalannya saya kan pernah situ, 74 saya 79, terakhir saya kena 12 tahun, saya nggak kesana lagi. Tahun 88, saya buka judi di sana. Saya tahu sampai 91, setelah saya Islam saya nggak tahu lagi. Jadi saya katakan kita harus bicara objektif, harus tahu pangkal persoalannya. Saya tahu persis karena memang saya situ. Jadi jangan fitnah, nggak boleh. Jadi Bung Rasman, pesantren saya 3, mau sebut ulama atau 3, faktanya seperti itu. Nah, saya curiga
Ini Islam bukan? Kalau Islam harusnya didukung. Lagi-lagi Ya, persoalan ntar, pribadi Enggak, saya. enggak. Jangan ke agama Saya kan sudah dong. ingatkan tadi. Ntar. Saya kalau bicara agama, bukan level saya Bang Anton Iya, ini kalau masalah enggak, agama, enggak. Bang. Abang bukan level saya Bang Bukan, kalau bicara kamu agama. lebih Maaf, Bang. hebat. Tapi faktanya, Bang, punya saya pesantren, lebih hebat. Bang Anton, bukan berarti ulama. Banyak Jadi orang apa? punya pesantren. Rasman, kalau secara pribadi, Saya begini ya. kapan jam lu mau jual gua borong? Bareng lah. Udah, Anda dari jam dulu aja? mancing terus sama saya, Mon. udah, Selesai udah. acaranya. Udah, stop. Anda mancing terus Stop, sama stop. saya. Iya, saya mancing. Saya takut. Baik pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Saya mohon maaf atas ketegangan yang sempat terjadi meskipun memang Bang Anton Medan harus selesai lebih dulu. Di sini masih ada narsum saya, Bang Rasman dan juga Mbak Devi di sini. Bang, tadi sempat ada ketegangan ya, tapi Abang wajib menjelaskan kepada pemirsa. Pertama, saya memohon maaf kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama kepada guru-guru saya, dosen-dosen saya. Saya membela ini karena profesi saya, Ya. dan saya mengerti jelas Al-Quran dan hadis. Ya, nggak bawa Saya agama, paham Bang, marro ya. aminkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi fa in yastati fa bilisan fa in yaqul wazirikan alaful iman. Saya Baik. tahu itu. Ya. Nah, karena itu maka saya hanya berada pada koridor sumpah profesi saya membela orang yang Baik. meminta bantuan hukum. Dan terakhir, Saya nanti besok ke depan insya juga Allah dapat- anak-anak ini Ya. anak-anak saya Ya. menelpon, menghubungi, ketakutan tidak ada nak. Saya berjuang di Jakarta ini, Baik. Allah lebih kuat dari segala-galanya. Bang, singkat. Besok saya Kalijodo? akan ada di Kalijodo Oke. mendampingi para warga, dan saya berharap bahwa Aman, tindakan ya? malam ini yang terjadi di sana bisa diusut. Warga Baik. besok insya Allah kita harapkan jangan ada kekacauan. Baik. Kita berharap semuanya mulus dan jangan sampai Oke, ada stop, tuduhan Bang. kepada klien Ya. saya. Terima kasih. Mbak Devi? Mudah-mudahan Ya. besok saya jangan digandengkan Siap. lagi dengan Pak Anton Medan. Terima Siap. kasih. Mbak Devi terakhir tanggapannya. Ya, apa yang tadi disaksikan Singkat mudah-mudahan ya, Mbak. menjadi ekspresi kecintaan keduanya terhadap Jakarta. Ya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang memang masih kita perlu terus kawal, tapi saya percaya pemerintah DKI didukung dengan semua aparat pasti akan mengupayakan yang terbaik. Kepada saudara-saudara kita di Kalijodo, jangan khawatir, kita semua tidak hanya akan berdoa, tapi melalui media kita akan terus mengawal. Semoga perubahan kehidupan yang diharapkan menjadi lebih baik itu bisa dapat terwujud. Baik pemirsa, ini menjadi akhir dari Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Besok kawasan Kalijodo seperti apa kita akan tunggu. Diharapkan aman untuk Jakarta lebih baik dan masyarakat Indonesia juga lebih baik. Saya Cica Anissa menutup malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Memang pasnya